Yo olala kutang barendo nan tampuruang sayak babulu lah tamanuang nan tuo-tuo takkan namudo nan dahulu antah mga gadijo bujang lagi lora untiok hari taling ula samo basubang nan bapakai imitasi yo olala kutang barendo nan tampuruang sayak babulu rancak menjadi supir oto tiok bulan bakawan baru saroman sajo kasadonyo bayak jantan bayak Pernah kebayang nggak sih sebuah pernikahan yang aturannya serba terbalik? Di mana bukan laki-laki yang melamar, tapi justru sebaliknya. Nah, kali ini kita akan menyelami tradisi masyarakat Minangkabau yang mungkin akan menantang semua yang kamu tahu tentang pernikahan. Coba deh bayangin sejenak. Bukan si pria yang datang bawa cincin, tapi justru keluarga wanita yang datang untuk meminang sang pria. Ini bukan sekedar tukar peran biasa loh, ini adalah fondasi dari sebuah sistem sosial yang luar biasa yang menempatkan perempuan sebagai pusatnya. Oke, perjalanan kita kali ini membawa kita ke Sumatera Barat, rumah bagi masyarakat Minangkabau. Mereka ini terkenal bukan cuma karena rendangnya yang mendunia atau atap rumahnya yang ikonik, tapi juga karena struktur masyarakat mereka yang unik, di mana perempuan punya posisi yang sangat-sangat terhormat. Nah, untuk memahami keunikan ini, kita harus kenal dulu pilar utama budayanya, sistem matrilineal. Jadi beda dari kebanyakan budaya lain di dunia, di Minangkabau itu garis keturunan, harta pusaka, bahkan nama suku, semuanya diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Sistem inilah yang membentuk setiap aspek kehidupan mereka, terutama soal pernikahan. Jadi, gimana sih semua ini dimulai? Kita masuk ke bagian pertama, lamaran. Di Minangkabau, langkah pertama menuju pernikahan itu adalah sebuah hak istimewa yang dipegang teguh oleh pihak perempuan. Yap, bener banget, kamu nggak salah dengar. Kalau biasanya kan keluarga pria yang sibuk, nah di sini justru keluarga wanita lah yang memegang kendali. Mereka lah yang proaktif mencari calon menantu, memulai pendekatan, dan pada akhirnya mengajukan lamaran secara resmi. Prosesnya juga elegan banget dan terstruktur. Dimulai dengan maresek. Ini tuh semacam tahap penjajakan yang halus dari pihak wanita untuk lihat-lihat dulu, ada kecocokan nggak, ada sinyal positif nggak. Kalau udah dapat lampu hijau, barulah lanjut ke maminang, yaitu prosesi lamaran resmi di mana kedua keluarga besar bertemu dan bertukar tanda sebagai pengikat janji. Dan inti dari semua ini adalah penekanannya pada otoritas. Poin kuncinya adalah keluarga wanita lah yang punya hak prerogatif. Mereka lah yang bernegosiasi, menetapkan syarat-syarat, dan pada akhirnya jadi penentu kelanjutan penyatuan dua keluarga ini. Oke, kita lanjutkan ya. Pernikahan di Minangkabau itu bukan cuma urusan dua orang. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah perhelatan akbar yang melibatkan dan merayakan seluruh kaum atau klan. Sebelum hari H, ada serangkaian ritual yang penuh makna untuk memperkuat ikatan komunal. Ada mahanta siriah untuk minta izin dan restu pala tetua. Lalu babako babaki, di mana keluarga dari pihak ayah mempelai pria datang menunjukkan dukungan penuh mereka. Dan tentunya malam bainai yang syahdu saat para perempuan senior memberikan restu mereka kepada mempelai wanita lewat ukiran inai di jarinya. Semua ritual ini akarnya kuat banget pada dua pilar utama budaya Minang. Musyawarah yang artinya semua keputusan penting itu dirembukin bareng-bareng, dan gotong royong, semangat kebersamaan di mana seluruh komunitas ikut turun tangan. Jadi, sebuah pernikahan itu benar-benar jadi milik bersama. Dan sekarang kita tiba di acara puncaknya. Hari pernikahan itu sendiri secara simbolis bisa dilihat sebagai perjalanan mempelai pria menuju rumah barunya, yaitu rumah keluarga istrinya. Coba dilihat betapa megahnya pakaian adat mereka. Mempelai wanita mengenakan suntiang, mahkota emas yang indah tapi juga berat, sebagai simbol dari beban dan tanggung jawab baru yang akan ia emban. Pakaian mempelai pria pun gak kalah menawan, mencerminkan statusnya yang terhormat di upacara ini.
Rangkaian acara di hari pernikahan ini berjalan sakral dan berurutan. Dimulai dengan Manjapuik Marapulai, ini prosesi yang unik banget, di mana rombongan keluarga wanita secara adat itu menjemput mempelai pria. Jadi dia bukan pergi, tapi dijemput untuk dibawa ke rumah istrinya, keluarga barunya. Setelah itu barulah dilangsungkan akad nikah, yang kemudian disambut dengan berbagai ritual adat lainnya. Setelah sah, ada beberapa ritual unik yang menyatukan mereka. Balan tuang kaniang, saat dahi mereka disentuhkan sebagai lambang kesatuan pikiran. Lalu ada prosesi berbagi nasi kuning. Dan yang paling penting, malewakan gala. Ini adalah momen di mana sang pria secara resmi diterima dan diberi gelar adat baru oleh keluarga istrinya. Sebuah identitas baru dalam klan yang baru. Lalu, gimana kehidupan mereka setelah semua perayaan ini selesai? Nah, disinilah sistem matrilineal benar-benar membentuk realitas sehari-hari pasangan yang baru menikah ini. Perbedaannya fundamental banget. Kalau dalam banyak budaya, istri ikut ke keluarga suami. Di Minangkabau, justru suamilah yang pindah ke lingkungan keluarga istri. Dan yang paling krusial, harta pusaka seperti rumah gadang dan tanah itu diwariskan turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya, bukan ke anak laki-laki. Jadi, status suami di rumah istrinya adalah sebagai sumando, yang bisa diartikan sebagai tamu terhormat. Ia sangat dihormati dan dihargai, tapi kepemilikan dan kendali atas harta pusaka keluarga tetap ada di tangan istrinya dan kaum perempuannya. Ini adalah struktur sosial yang brilian yang memastikan keamanan dan kedudukan ekonomi perempuan di dalam klannya. Jadi, kita bisa lihat kan, tradisi pernikahan Minangkabau ini jauh lebih dari sekedar upacara yang indah. Ini adalah cerminan hidup dari cara pandang dunia yang menempatkan perempuan di posisi sentral dan terhormat. Ini benar-benar bikin kita mikir, apa ya yang bisa kita pelajari tentang nilai-nilai terdalam sebuah masyarakat hanya dari cara mereka merayakan sebuah pernikahan?